Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Mulyanti dari SMK Negeri 1 Rengas Dengklok. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas materi mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kita lihat di sini adalah jalur pelayaran India-Cina. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat atau jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Kenapa disebutkan sutra? Karena barang yang diperdagangkan umumnya adalah kain sustra tentunya. Kain sutra yang berasal dari Cina. Selain kain sutra, wewangian dan rempah-rempah juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Sejak awal abad Masehi, jalur sutra dialihkan ke jalur laut terdekat dari India ke Cina melalui Selat Malaka karena situasi jalan darat sudah tidak aman. Masyarakat di Indonesia sangat diuntungkan karena menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan India. Selain itu, masyarakat di Indonesia juga ikut aktif dalam perdagangan tersebut. Teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Di sini ada 4 teori yang mempengaruhi masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Teori pertama adalah teori Waisya yang dikemukakan oleh N.J. Krom. Proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India yang menyesuaikan dengan angin musim untuk berdagang di Indonesia. Dalam waktu tertentu, para pedagang menetap di Indonesia sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Yang kedua adalah teori Satria yang dikemukakan oleh C.C. Berg. Di sini menjelaskan bahwa golongan Satria dari India ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh para Satria ini sedikit banyak membantu kemenangan, sehingga hadiahnya di antara mereka yang kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang membantunya. Yang kedua, teori Satria yang dikemukakan oleh Mukherjee juga mengatakan bahwa golongan Satria membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para Satria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Sekitar abad ke-5, ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh J.L. Muns. Yang ketiga adalah teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Van Leer. Berdasarkan teori ini bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Berdasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf tersebut. Yang keempat adalah teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia.
Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Jika kita lihat, ada 5 pengaruhnya. Pertama, pengaruhnya pada bidang pemerintahan. Kedua, pada bidang sosial. Ketiga, pada bidang ekonomi. 4, bidang agama. Dan terakhir adalah bidang kebudayaan. Untuk bidang pemerintahan, pertama, bahwa kedudukan kepala suku digantikan oleh raja. Seperti halnya di India, kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Karena dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segalanya. Yang kedua adalah bidang sosial. Munculnya sistem kasta atau pembedaan kelompok masyarakat berdasarkan fungsinya. Pertama, kasta Brahmana yang di dalamnya terdiri dari atau terdapat pendeta-pendeta. Kedua, kasta Satria atau golongan Satria yang terdiri dari bangsawan dan prajurit. Yang ketiga, golongan Waisya atau kasta Waisya yang terdiri dari pedagang dan petani, serta golongan Sudra atau kasta Sudra yang terdiri dari rakyat biasa atau rakyat jelata. Bidang ekonomi, munculnya pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan sejak terbentuknya jalur perdagangan. Kapal-kapal dagang banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Yang terakhir adalah bidang agama. Berkembangnya pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha ke berbagai wilayah. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa praaksara itu tidak punah. Di sini kita akan membahas contoh hasil akulturasi budaya. Seperti kita tahu ya bahwa akulturasi itu adalah perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan budaya asal. Kita lihat dari seni bangunan, seni rupa dan ukir, serta sastra dan aksara. Dari seni bangunan sendiri kita ambil contoh yang mudah lah ya, yang berkaitan dengan ini, yaitu bangunan candi. Karena bentuk bangunan candi merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur dari India. Bentuk candi-candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak, yang mana punden berundak ini merupakan unsur Indonesia asli. Yang kedua adalah seni rupa dan ukir. Relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding Candi Prambanan dan Candi Borobudur merupakan hasil akulturasi kebudayaan Hindu dan Buddha. Yang terakhir adalah sastra dan aksara. Di sini karena tertutup oleh layar, ini adalah gambar dari wayang.
Jadi berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana, melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Selain itu lahir pula tokoh-tokoh pewayangan yang khas Indonesia. Misalnya tokoh-tokoh Punakawan. Perkembangan sastra ini didukung oleh penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf-huruf India seperti Pallava, Prenagari, dan Dewanagari. Oke, baiklah. Sekian presentasi materi Hindu-Buddha dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.